Tepuk tangan yang meriah lebih lagi buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, shalom dan salam sejahtera buat setiap kita dan puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita sudah ada di bulan yang kedua, di minggu yang pertama. Di tahun ini Tuhan terus menuntun kita di dalam satu hubungan yang indah dengan Tuhan. Nah, divine connection, dan setiap kali hubungan-hubungan yang indah itu dengan Tuhan terjadi dalam hidup kita, maka banyak berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Ada hal-hal perubahan, transformasi yang terjadi dalam hidup kita. Dan sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang divine connection brings unity. Nah, kesatuan di dalam kehidupan kita. Biarlah saudara, waktu kita terhubung dengan Tuhan, maka hubungan kita satu demi satu itu diperbaharui dan kita boleh berjalan bersama-sama. Bukan saja berjalan bersama-sama, tetapi kita ini menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat di dalam Yohanes 17, nah satu pasal nanti saudara baca di rumah, maka saudara akan melihat Tuhan itu berkali-kali berbicara tentang Tuhan biar mereka menjadi satu. Saudara, kalau kita lihat latar belakang daripada pasal dan ayat ini adalah saat-saat terakhir di mana Yesus akan ditangkap dan diadili dan akhirnya mati di atas kayu salib menebus dosa manusia. 3,5 tahun Yesus tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya. Banyak pengajaran-pengajaran, banyak nilai-nilai. Nah, banyak hal-hal yang baik yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Tetapi di akhir daripada hidup Tuhan Yesus yang dia tahu waktunya sangat dekat, maka Tuhan menyadari ada satu hal yang penting yang dia harus sampaikan kepada murid-murid. Dan bukan hanya disampaikan kepada murid-murid, itu dia doakan kepada Bapa. Karena pengajaran-pengajaran sudah banyak Tuhan berikan. Nilai-nilai sudah banyak Tuhan berikan. Dan itu akan menjadi modal bagi mereka untuk berjalan, untuk hidup dalam berkat dan janji Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus melihat ada satu tantangan besar yang akan dihadapi oleh murid-muridnya, yakni tentang perpecahan, di mana unity, kesatuan itu akan menjadi sesuatu yang sangat mahal. Di mana saudara lihat bahwa saya pakai istilah doa Tuhan Yesus ini adalah unity to be one. Nah, jadi unity bukan hanya sekedar seragam, unity bukan saja karena kita ada bersama-sama, tapi Tuhan sebenarnya bawa kita ke next level yang lebih lagi, yakni to be one, menjadi satu. Karena kadang-kadang kita unity di satu gedung, di satu FA, tapi sebenarnya kita nggak mau menjadi satu dengan yang lainnya. Kita bersama-sama di satu gereja, bersama-sama di satu FA, bersama-sama di satu keluarga. Tapi maaf, nggak cakapan satu dengan yang lainnya. Kita berpikir yang penting kami bersama-sama, yang penting kami jaga kebersamaan. Tidak elok dilihat orang kalau kami nggak bersama-sama. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa ada jurang pemisah yang begitu dalam dan luas satu dengan lainnya. Banyak suami istri masih tinggal dalam satu rumah. Mereka tinggal bersama dalam satu rumah. Tapi maaf, yang satu tidur di ruang tamu, yang satu tidur di kamar tidur. Mungkin gak tahu yang satu lagi tidur di mana. Masih satu rumah. Tapi Tuhan mau bukan hanya kebersamaan yang seperti itu. Tuhan mau to be one, menjadi satu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya mereka menjadi satu, diambil dari kata Yunani eis, yang artinya to be one. Dan di dalam King James katakan that they all might be one. Biar mereka itu menjadi satu. Bukan saja seragam berbeda-beda, tetapi dalam kebersamaan. Enggak, tetapi Tuhan mau kita ini menjadi satu. Tuhan ajarkan tentang tinggal di pokok anggur yang benar. Maka dikatakan apabila aku di dalam kamu, kamu dalam aku, itulah to be one. Tuhan ingin kita menjadi satu. Dan Tuhan Yesus menyadari kenapa dia berdoa kepada Bapa. Dia menyadari untuk menjadi satu itu bukan sesuatu yang gampang. Itu bukan sesuatu yang mudah. Tuhan Yesus mengajarkan 3 tahun begitu banyak khotbah yang dia ajarkan yang baik-baik. Termasuk khotbah di bukit. Begitu banyak nilai-nilai dan perumpamaan yang dia ajarkan kepada murid-muridnya. Tapi Tuhan tahu bicara to be one.
Ini nggak bisa hanya mengharapkan feedback dari mereka. Ini perlu Allah Bapa itu terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu dia berdoa kepada Tuhan. Berulang-ulang dalam pasal 17 ini dia katakan, Tuhan biar mereka menjadi satu. Seperti aku dan engkau. Dia selalu mencontohkan, dia melihat dia dengan Bapanya. Oleh sebab itu kesatuan, Yesus tahu tidak mungkin dengan kekuatan, dengan pemahaman, dengan kehebatan dan keahlian kita. Tetapi kesatuan akan terjadi bila Allah Bapa ada di dalamnya. Biar setiap kita terkoneksi dengan Tuhan. Itu yang menjadikan kita dapat bersatu. Katakan amin. Mandang kepada Bapa yang akan membawa kita kepada kesatuan. Kita sudah belajar tentang brotherly love. Kita sudah belajar tentang rekonsiliasi. Kita tahu saudara bahwa berkat-berkat dan Tuhan tahu murid-muridnya ini akan diberkati, murid-muridnya ini akan berhasil. Tapi Tuhan juga melihat berkat-berkat keberhasilan bisa membuat orang itu berpisah, sama seperti Abraham dan Lot. Sama seperti contoh-contoh di Alkitab. Sama seperti Yakub dan mertuanya Laban. Oleh karena berkat-berkat itu, maka apa yang terjadi? Hubungan keluarga rusak. Oleh karena berkat-berkat, hubungan antara mertua dan menantu itu rusak oleh karena berkat-berkat. Itu bukan saja terjadi di perjanjian lama. Hari-hari ini di gereja-gereja pun saya lihat, bisa mertua, orang tua, anak dan menantu di gereja bisa nggak bisa bersatu dan berpisah oleh karena diberkati. Saudara bisa melihat itu semua di depan mata kita. Oleh sebab itu Tuhan berdoa dengan sungguh kepada Bapa supaya berkat-berkat ini tidak menjadikan kita berpisah, tetapi tetap satu di dalam Tuhan. Amin. Tuhan mau supaya potensi yang ada, talenta yang ada, itu semuanya dipergunakan dengan baik. Karena semua yang baik bila tidak dipergunakan sesuai dengan tujuannya, maka itu akan merusak tubuh yang ada. Semuanya orang tahu vitamin itu baik. Semua orang tahu sel darah putih yang bisa melawan virus bibit penyakit ada itu semuanya baik. Tetapi ketika semua kelebihan kebaikan ini berlebihan dan tidak digunakan, justru dia akan kembali menjadi serangan buat organ-organ tubuh yang ada. Dia akan menjadi autoimun yang berlebihan yang justru menyerang organ yang lain. Nah, kita berdoa biar talenta, kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita bukan malah merusak tubuh Kristus yang lain. Katakan amin. Tapi justru bersama-sama kita menjalaninya. Tetapi saudara, kesukaran juga itu bisa memisahkan kita. Yesus tahu waktu dia ditangkap, murid-murid ini akan tercerai-berai. Mereka akan mencintai diri sendiri, bahkan menjadi hamba uang ketika kesukaran itu datang. Kita tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang baik. Baik secara politik di dunia maupun di Indonesia. Baik secara gereja, baik secara ekonomi. Nah, kita tahu apa yang terjadi dengan OJK, dengan bursa efek. Nah, rame-rame orang mengundurkan diri dan keadaan itu tidak baik. Seorang presiden di tempat yang paling aman di negaranya itu bisa dijemput oleh negara lain tanpa pertumpahan darah. Gak ada lagi tempat yang aman. Saudara pergi ke gereja, saudara akan lihat gereja-gereja besar yang ada di Amerika. Nah, pelan-pelan orang mulai bosan dan boring dengan semuanya itu. Dan mereka kepingin sesuatu yang baru. Oleh sebab itu Tuhan melihat semuanya itu. Maka dia berkata, engkau harus menjadi satu. Dan hanya Bapa yang akan melakukannya waktu kita terkoneksi dengan Tuhan. Katakan amin. Rasul Paulus juga melihat hal yang sama. Rasul Paulus inilah seorang hamba Tuhan yang pada masanya melihat karunia-karunia Roh Kudus dan mujizat-mujizat yang luar biasa dalam pelayanan itu terjadi. Pada zaman Rasul Paulus demonstrasi tentang karya Roh Kudus dan pekerjaan kuasa Allah, dia saksikan dengan matanya sendiri. Dia melihat kuasa penginjilan. Hanya saudara dengan beberapa murid yang dia latih di Tiranus. Maka apa yang terjadi? Dalam waktu 2 tahun seluruh Asia kecil itu dimenangkan. Dia lihat kuasa penginjilan yang luar biasa. Di Korintus dia berbicara begitu banyak karunia-karunia Roh Kudus yang luar biasa. Dan dia melihat semuanya. Tetapi di sisi yang lain,
Paulus melihat karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan. Ini menyebabkan perpecahan, gap demi gap, blok demi blok. Itu terjadi di tengah-tengah jemaat. Nah sehingga saudara Rasul Paulus itu memberikan nasihat. Tujuan awal Tuhan memanggil kita. Dan Tuhan memperlengkapi gerejanya. Makanya dia memberikan nasihat kepada orang-orang yang ada di Efesus. Dia berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nah maka saudara, dia berkata, di dalam kita menjadi satu tubuh Kristus, to be one. Maka dia pertama, hendaklah kamu menjadi rendah hati. Coba lihat orang di sebelah saudara, rendah hati enggak? Nah memang kita di Sumatera Utara ini, nah bicara rendah hati ini memang perjuangan tersendiri. Karena dari lahir kita sudah disebut anak raja, boruni raja. Makanya di Sumatera Utara paling senang nyanyi lagu itu. Aku anak raja, terus engkau anak raja, kita. Nah, ada yang iseng digantinya. Aku anak raja, engkau pembantunya. Wah, jadi merasa dia saja yang anak raja, yang lain itu enggak. Nah kerendahan hati ini, nah sulit memang bagi kita. Kemarin Pak Yuan Mogi ada seminar keluarga di sini, dia tanya saya, wah kenapa di Sumatera Utara ini pertanyaannya berat-berat semua. Tentang susahnya mengampuni, tentang susahnya, nah saya bilang itulah Sumatera Utara, itulah Medan. Makanya tugas terberat hamba-hamba Tuhan di Medan adalah menjaga huruf M-nya jangan sampai hilang. Karena kalau kota Medan M-nya hilang, wah gawat kita. Ini kita jaga terus supaya M-nya itu tetap ada, katakan amin. Ayo bilang sebelahnya, jaga M-nya, jangan sampai hilang. Kalau hilang, gawat kita. Nah tapi memang itulah keadaan kita di Sumatera Utara. Oleh sebab itu dikatakan lemah lembut. Kemarin transformasi seperti Musa, diajarkan kita tentang kelemah lembutan. Yang ketiga sabar. Kita ini memang kadang-kadang banyak gak sabar. Lihat orang belum bertobat gak sabar. Lihat orang punya masalah kita nggak sabar. Kita maunya hari ini kita injili, besok udah bertobat. Seperti Tuhan Yesus semuanya. Makanya kadang banyak di gereja ketika dia belum kena masalah. Dia yang paling rohani yang dia lakukan hanya penghakiman. Sampai waktu dia kena masalah yang sama. Keadaannya jauh lebih buruk. Saudara yang dikasih Tuhan, sabar. Amin. Coba lihat orang di sebelah saudara. Saudara sabar, lihat dia. Mungkin dia suami saudara, coba pandang sabar. Atau saudara sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku sudah angkat tangan, ini waktunya engkau turun tangan. Sepertinya rohani tapi dalamnya ada ancaman dan intimidasi. Mungkin teman kita satu gereja. Apakah kita masih sabar? Memang sabar di gereja dengan orang-orang yang menyebalkan. Ya kita dengar apa yang disampaikan oleh pemimpin rohani kita. Kadang-kadang sampai beliau berkata, orang marah-marah, WA, SMS segala macam karena banjir. Tapi gak ada orang yang tanya kepada saya, Pak rumah Bapak sendiri aman enggak? Orang itu yang penting masalah dia, marahnya dia keluarkan. Orang punya masalah, punya marah gak mau tahu dia. Sabar lihat orang kayak gitu. Nah, diajar sabar. Dalam semuanya itu dikatakan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, bukti kita mengasihi orang-orang tersebut adalah kita membantu mereka untuk berubah. Kita membantu mereka untuk ke arah yang lebih baik. Kita sabar menunggu mereka berubah, mendampingi mereka. Itulah yang artinya tubuh Kristus karena kita sudah satu di dalam Tuhan. Dan Alkitab berkata, oleh sebab itu kita harus berusaha memelihara kesatuan roh. Kita ini satu roh, satu Bapa, satu Tuhan, satu Alkitab, dijaga. Bagaimana jaganya? Jaga dengan sebuah ikatan. Apa itu ikatannya? Damai sejahtera. Oleh sebab itu dalam hidup ini jaga, jangan sampai salah kehilangan damai sejahtera. Karena kalau sudah kehilangan damai sejahtera, sulit bagi kita untuk menjadi satu. Kita memang nanti satu gedung, satu ruangan, tetapi sebenarnya perpecahan itu ada di dalamnya. Tuhan mau to be one, bukan hanya seragam, bukan hanya kebersamaan, tetapi kita menjadi satu di dalam Tuhan.
Nah oleh sebab itu ketika kita ada masalah, ketika kita udah kesal, ketika kita sudah marah, minta damai Tuhan. Jangan tumpahkan kemarahan saudara, jangan tumpahkan emosi saudara, jangan tumpahkan kekesalan saudara. Karena begitu kita tumpahkan, sulit untuk menariknya dan memulihkan hubungan kembali seperti sedia kala. Saya bicara sama istri ketika mengalami hal-hal yang gak enak dengan orang lain. Nah saya bilang, jangan sampai kita menumpahkan kemarahan kita. Jangan sampai kita menumpahkan kekesalan kita, walaupun kita sangat pantas marah dan kesal. Karena begitu kita tumpahkan kemarahan dan kekesalan kita, sulit untuk menariknya kembali. Sulit untuk memulihkan hubungan itu kembali. Banyak sahabat-sahabat dalam Tuhan berjalan bersama-sama, melewati suka duka bersama-sama. Tapi waktu satu hari ada masalah, dia tidak menahan sedikit pun dirinya untuk menumpahkan semua amarah dan kekesalannya. Maka itu akan menjadi luka yang sangat membekas dan sulit untuk memulihkannya. Walaupun hamba-hamba Tuhan, teman gereja bilang, wah kalian kan anak Tuhan, salaman. Ya kita salaman, peluk, kita peluk. Senyum, kita senyum. Tapi habis itu kita berkata, enggak mungkin kembali seperti dulu lagi. Kenapa? Karena kita sudah tumpahkan. Makanya kalau saudara kesal sekali lihat orang di sebelah saudara, coba lihat. Atau mungkin hari ini ya duduk di belakang saudara, atau agak depan sedikit. Kalau sudah enggak tahan lagi, jangan jumpai orangnya. Datang kepada Tuhan. Karena begitu kita tumpahkan semua. Sulit. Itu yang lama kita doakan supaya kembali seperti dulu. Gak bisa lagi. Ya satu gereja sih satu gereja, ketawa sih ketawa. Senyum sih senyum, karena kalau gak senyum dihakimi sama tetangga. Kok belum mengampuni? Akhirnya kita bilang, sudah kuampuni kok. Tapi gak mau aja aku naik mobilnya. Kenapa? Kasihan mobilnya. Oh, mobilnya pula yang kasihan. Gak masuk akal jawabnya. Kalian kayak mana? Oh sudah mengampuni, kemarin kami peluk-pelukan kok. Tapi kenapa gak mau satu FA? Ya gak usah aja sih, gak apa-apa, gak mau aja. Kenapa? Udah berat. Amin. Makanya kalau kesel jangan ditumpahkan. Kadang-kadang ada orang datang kepada saya sangat mengerti apa yang dimaksud oleh gembala pembina. Kadang-kadang ada orang menganggap saya ini seperti tong sampah. Semua kekesalan kemarin sama orang ditumpahkannya semuanya. Kadang-kadang ada orang sama kita ditumpahkannya semuanya. Diajak kita ngopi. Begitu ngopi ditumpahkannya semua isi hatinya. Dalam hati saya berat kali hidup ini. Hanya untuk secangkir kopi saya harus menerima tumpahan amarah yang begitu besar. Kalau tahu tadi begini, aku pun bayari kopinya gak apa-apa. Kok terlalu berat kali mendengar semuanya. Sampai saya bilang kadang-kadang sama teman-teman. Nah kamu sebenarnya ini butuh jawaban atas masalah. Atau hanya kamu ingin menumpahkan kekesalanmu dan ada yang mendengar. Sebenarnya yang mana ini tujuan kamu? Seringkali kita berkomunikasi, menyampaikan bukan ingin jawaban. Tapi hanya mau menumpahkan kekesalan kita. Kita lupa di dalam Tuhan ayat 4. Bahwa kita ini satu tubuh. Kita ini satu roh. Kita ini dipanggil untuk pengharapan. Dan ada panggilan di dalamnya. Ayat 5, kita ini satu Tuhan, kita ini satu iman, kita ini satu baptisan, satu Allah dan Bapa, semuanya satu. Tuhan bilang kalian ini semuanya satu. Saling mengasihilah, saling mengalahlah, saling mengampunilah. Jangan tumpahkan kekesalanmu kepada sahabatmu. Makanya orang yang paling dekat itu paling berbahaya. Karena begitu ada sedikit gesekan, pemulihannya itu. Wah kadang-kadang kalau dia udah tumpahkan kekesalan yang gak ada yang mau dengar. Dia suruh Facebook itu mendengar, ditumpahkannya semuanya di situ. Dia suruh IG mencatat kekesalannya. Supaya tumpah semua di sana dan semua orang boleh baca di sana. Betapa kesalnya dia. Kan gitu sekarang orang lakukan kan. Mulut gak bisa lagi, jarilah bergerak. Kau tunggu pembalasanku.
Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ini semua disatukan. Jaga hubungan kita satu dengan yang lainnya. Nah, kenapa kadang-kadang saudara terjadi perpecahan ini? Karena kita berkata begini saudara. Tetapi kepada masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kenapa kadang kita gesekan satu dengan yang lainnya? Karena kita berpikir tidak adil. Dia dapat lebih banyak, saya lebih capek, dia lebih banyak. Saya lebih capek, sepertinya kok dia yang dipuji. Nah, kita masih bermain-main di ranah ini. Padahal Tuhan berkata, pemberian-pemberian itu Tuhan yang membuat ukurannya. Katakan amin. Kadang kita berkata tidak adil, tidak adil. Kenapa? Karena kita berpikir keadilan itu berbicara tentang sama. No. Kata adil dan kata benar dalam Alkitab akar katanya sama, aletheia. Jadi true atau adil dan benar itu dalam bahasa Grekanya satu kata, yakni aletheia. Artinya keadilan dan kebenaran tidak bisa dipisahkan. Karena banyak orang benar walaupun tidak adil, ada orang merasa adil dalam ketidakbenaran. Tapi Alkitab tidak seperti itu. Pak, adil itu artinya merata, bukan adil itu artinya benar, bukan rata. Bayangkan kalau saudara punya 3 anak, 1 sudah kuliah, 1 SMA, 1 lagi SD. Dan saya berkata begini, Pak, saya ingin menjadi orang tua yang diingat oleh anak saya, orang tua yang paling adil yang pernah ada. Makanya saya memperlakukan mereka sama, Pak, karena sama-sama anak saya. Saya buat adil mereka. Kalau yang SD saya kasih uang jajan 3.000, maka yang SMA dan yang kuliah pun saya kasih uang jajannya 3.000 juga. Karena saya ini orang tua yang adil, saya nggak mau ada perbedaan di antara mereka. Seberapa banyak yang setuju orang tua ini adil? Saya setuju dia adil, tapi tidak benar. Keadilan terpenuhi, kebenarannya. Kalau anak SD kasih 3.000, 5.000 seneng dia. Tapi anak kuliah dikasih 3.000, 5.000. Lewat gerbang pun gak berani dia keluar rumah. Beda. Jadi jangan berpikir keadilan itu sama. Keadilan itu dalamnya ada kebenaran. Selama yang kita tuntut adalah adil, harus sama. Kalau dia 3.000, saya 3.000. Loh, beda kelas. Coba lihat sebelahnya, beda kelas enggak? Beda, yang sebelah masih SD rohaninya. Yang sebelah beda, udah kuliah, mahasiswa. Nah, makanya Tuhan ngomong dalam Alkitab ini, Ia memberikan 5 talenta. Talenta pertama ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada guru, ada gembala, dan ada pengajar atau guru. Dari 5 ini ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5. Itu semuanya keadilan Tuhan. Jangan bilang Tuhan gak adil. Kok ada yang 1, Pak? Kok ada yang 2? Kok ada yang 5? Sesuai dengan kapasitas saudara. Tapi yang Tuhan mau 1, 2, atau 5. Pakai semuanya untuk membangun tubuh Kristus. Katakan amin. Jadi semuanya itu tidak kita pakai sebagai sebuah autoimun yang malah menyerang organ lain. Tapi kita pakai menjadi kekuatan membangun tubuh Kristus. Dan kita diikat menjadi satu, to be one, di dalam pelayanan kita. Katakan amin. Nah, seberapa banyak mau menjadi satu? Jadi bukan sekedar bersama ya. Tapi menjadi satu karena Tuhan kita satu. Allah kita satu. Roh kita ini satu. Jangan sampai bahasa rohnya sama tapi pulangnya gak cakapan. Janganlah. Tapi biarlah kita ini selalu menjadi satu di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita menjadi satu? Nah, untuk menjaga kesatuan itu, untuk berjalan bersama-sama, apakah di dalam dunia kerja, marketplace, apakah dalam family, keluarga, atau di dalam ministry, pelayanan. Nah, bagaimana kita melakukannya supaya kesatuan itu terjaga? Tuhan berkata, lakukan segala sesuatu itu bukan buat manusia, tetapi untuk Tuhan. Amin. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, lakukan untuk Tuhan. Katakan amin. Dan Tuhan yang akan memberikan upah bagi kita. Kenapa kita melakukan hal yang sederhana? Kita lakukan bukan buat manusia.
Even itu kita bekerja di marketplace, kita melayani di gereja, di Eva, di tempat yang paling kecil menurut orang, kita melakukannya untuk Tuhan. Katakan amin. Dan saudara tahu, Tuhanlah yang akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Katakan amin. Kita bersyukur kita punya Tuhan itu yang menjadi upah kita. Makanya di Kristen itu setiap orang yang masuk surga, surganya sama. Jadi yang khotbah di mimbar ini, yang worship leader, yang main musik, yang diaken, yang sapu gereja, dan gulung kabel, nanti kalau masuk surga, surganya sama. Gak ada Tuhan bilang, Yosua karena engkau sering khotbah, surgamu agak lebih depan sedikit. Gak ada itu. Sama semua. Memang kita agak beda dengan yang lain. Yang lain surganya ada tingkatannya. Dan ada bonusnya lagi. 72 lagi bonusnya. Tapi kita enggak. Kita itu ada di surga yang sama. Enggak ada bedanya di mata Tuhan. Katakan amin. Jadi kenapa orang marah dan merusak kesatuan itu gini ya. Kita kalau udah kesal, udah marah gak peduli. Mau bubar FA ini bubarlah. Mau bubar semua ini bubarlah. Yang penting saya ini marah. Mereka harus tahu saya lagi marah. Mereka harus tahu saya lagi kesal. Mereka harus tahu kalau saya diperlakukan tidak adil. Kita tumpahkan semuanya. Kita nggak peduli tubuh Kristus rusak. Bukan itu. Sabar. Ayo bilang sebelahnya. Sabar. Mana tahu ada yang udah mau meledak kali dia. Sabar, jangan rusak dengan semuanya itu. Nah oleh sebab itu Tuhan berkata, kamu dapat upah dari mana? Mau dapat upah dari Tuhan atau dari manusia? Upah dari manusia enggak salah. Orang bekerja dapat upah. Tapi kalau manusia nggak bisa memberikan upah, jangan kecewa. Karena waktu manusia nggak memberi kau upah, itulah waktunya Tuhan memberikan kita upah. Katakan amin. Makanya Tuhan ngomong kepada orang Israel, lakukan semuanya bahkan di tempat yang tersembunyi. Orang nggak lihat, nggak apa-apa. Nanti Tuhan di tempat tersembunyi membalaskannya. Orang Israel, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi suka dilihat orang. Suka mendapatkan upah dari orang. Dia melakukan sesuatu hanya kepingin pujian. Banyak orang udah berhasil kaya, dia gak butuh uang lagi. Tapi dia rindu mendapatkan upah pujian. Sehingga waktu gak dipuji, wah. Saudara mau upahnya dari Tuhan atau dari manusia? Dari mana? Kayak gak betul kuliah. Coba, saudara mau upahnya dari Tuhan atau manusia? Kuaminkan pun seperti yang saudara katakan. Tapi saya berdoa jangan hanya di sini. Pulang dari tempat ini betul-betul kita buktikan. Upah kita ada dari Tuhan. Katakan amin. Kan berat lagi kan? Boleh. Manusia gak salah saudara bekerja. Tapi ingat. Jangan merasa gak adil. Waktu ada orang gak bisa dan gak mampu memberikan kita upah. Bahkan kita tidak dapat upah. Jangan khawatir, ada Tuhan di surga yang tidak pernah berhutang memberikan upah buat setiap kita. Katakan, kaulah segala itu. Nah, kedepankan kasih. Lakukan semuanya itu dengan kasih, jangan dengan marah. Kita bisa buka Eva, buka gereja oleh karena kecewa dan ingin membuktikan diri. Tetapi ingat, bukan itu. Kenapa kadang kita akhirnya marah? Akhirnya kita merusak kesatuan yang sudah terbangun, yang dimana Tuhan ada di dalamnya. Nah ini, oleh karena kita melayani, bekerja, melakukan pondasinya, bukan kasih. Tapi kalau kasih lebih tinggi, masalah yang ada tidak pernah jadi masalah. Amin. Saya tutup dengan Yosua 14. Ini ada satu kisah yang cukup baik tentang Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb ini bertumbuh bersama-sama di bawah kepemimpinan Musa. Dan Kaleb ini adalah orang yang begitu banyak keahlian dan Musa itu dan Yosua nggak punya keahlian apa-apa. Dia hanya ahli mendampingi daripada Musa. Satu hari maka Yosua ini dipilih untuk meneruskan kepemimpinan Musa membawa menyeberangi sungai Yordan. Nah setelah semuanya selesai dan 31 raja dikalahkan, maka Kaleb ini tetap mendampingi Yosua. Tetapi waktu Yosua membagi-bagi hadiah, tanah, rampasan, aneh,
Yosua bisa lupa sama Kaleb. Sampai Kaleb itu datang kepada Yosua. Dia bilang begini, Yosua, kamu lupa ya apa kata Musa dulu waktu kita masih bertiga sama dia. Dulu kan dia bilang kalau kita masuk, nanti yang ini bagian saya yang Hebron ini. Wah, Yosua tahu. Wah, saya keliru nih. Kok bisa kawan dekat saya seperjuangan saya lupakan. Yang lain saya ingat. Maka dia bilang, sorry. Boleh Hebron sama kamu. Akhirnya Hebron ini diberikan, tapi bagus. Tidak ada satu ayat pun di sana dikatakan, maka Kaleb kecewa, marah, teriak-teriak dan komplain. Tapi dia tetap memilih berjalan bersama Yosua. Dan mereka tetap bersama-sama mencintai dan mengasihi Tuhan. Walaupun dia pernah dilupakan dan dikecewakan. Kadang-kadang kita berjuang bersama-sama, tapi tiba-tiba di tengah jalan ditinggalin. Tidak ada yang tawar dan pahit. Tuhan tidak akan pernah melupakan upah yang seharusnya kita terima. Sama seperti Kaleb. Akhirnya Kaleb berkata, bukankah Tuhan dulu berfirman seperti ini Yosua? Ini adalah bagian saya. Yosua berkata, benar. Bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan tidak mungkin diambil dan dilupakan oleh orang lain. Amin. Nah, mari hari-hari ini yang pertama. Nah, saya bersyukur saudara dibesarkan sebagai orang Karo. Karena banyak orang gak bersyukur punya suku Karo atau sukunya sendiri. Karena waktu saya kecil orang tua saya, nah ibu saya khususnya sering ngajari saya pepatah atau kuan-kuan Karo. Nilai-nilai, nah kalau bapak saya itu sering ngajarin mandang ke depan. Tapi kalau ibu saya selalu ngajari hidup yang sederhana. Nah, ada dua kata yang sering dia ulang-ulang sama saya. Dia berkata, nak, pesan mama cuma satu. Kalau kamu nanti besar, perhatikan ini. Yang pertama, adi mesra, ulah perpusuh. Adi erdahin. Apa katanya? Jangan. Ada sini orang Karo? Ulah pertewas, oh tahu orang Karo. Jadi pesannya gini, hidup ini susah. Hidup ini sukar, orang juga banyak kesusahan. Nah kalau hidup susah, nah jangan jangan suka pakai perasaan sakit hati. Nah bahasa kerennya jangan baperan lah gitu. Jadi orang itu hidup ini susah, jadi jangan baperan, jangan sikit-sikit masuk ke hati, kepahitan, jangan. Dan ini selalu saya ingat. Saya tahu kalau saya nggak jaga hati dan baperan, udah dari kemarin saya pulang ke Tanah Karo, betul, pulang kampung. Nah coba lihat sebelah saudara, baperan enggak? Nah yang baperan-baperan itu sebentar lagi pulang kampung itu. Jangan, jaga hati. Nah yang kedua dia berkata, kalau diredahin ulah pertewas. Maksudnya gini, kalau kerja jangan hitung-hitungan. Kita boleh punya jabatan yang sama, kedudukan yang sama, ada 10 kerjaan. Kalau engkau harus lakukan 8, dia cuma 2, enggak apa-apa. Jangan ribut, bagi 2, 5 dia, 5 saya, jangan gini. 5 kau kerjakan, 2 dia kerjakan, 3 ini enggak kau kerjakan karena kau berpikir itu kan bagian dia, itu kan tanggung jawab dia, yang penting bagianku sudah. Jangan, lakukan yang 3 itu. Karena kalau tidak, 5 kau lakukan, 2 yang dia tidak lakukan, 2 dia lakukan, 3 dia tidak lakukan, 3 ini bisa merusak 5 yang kau sudah lakukan. Jangan pernah hitung-hitungan di dalam melakukan pekerjaan dan baik. Jangan pernah lupakan nasihat mami ini. Nah sehingga saudara dalam hidup ini, yang pertama, jangan baperan, amin. Lihat sebelah saudara, baperan enggak? Kalau enggak puji Tuhan. Yang kedua, jangan hitung-hitungan. Aku kan udah 2 kali pimpin doa di FA ini, dia sekalipun belum. Doa pun kok hitung-hitungan, belum disuruh ngangkat beban, baru doa saja sudah. Yang seperti itu angkat tangan ke bawah. Kok aku lagi, dia kapan? Udahlah, jangan hitung-hitungan, amin.